Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Di balik deretan gedung pencakar langit yang menjadi simbol kemajuan Jakarta, masih ada sudut kota yang hidup dalam kondisi yang jauh berbeda. Di Kampung Tongkol, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, warga menjalani hari-hari di permukiman yang nyaris tidak pernah tersentuh sinar matahari. Lalu bagaimana kehidupan warga yang tinggal di kampung yang dijuluki sebagai kampung tanpa matahari ini? Kita akan simak liputan jurnalis Metro TV Joy Jones dan juru kamera Muhammad Firmansyah untuk Anda. Pemirsa, kota megapolitan Jakarta selalu memiliki cerita dari sudut pandang yang berbeda. Pemirsa, di tengah kota Jakarta banyak sekali gedung-gedung tinggi dengan fasilitas mewah. Namun di sisi lain terdapat juga tempat tinggal warga yang bahkan matahari saja tidak bisa menembus tempat mereka tinggal. Saat ini saya sedang berada di kampung yang tak tersentuh sinar matahari. Pemirsa, inilah sisi megapolitan bersama saya, Joy Jones. Dan inilah kampung tanpa matahari. Jakarta dikenal sebagai kota metropolitan yang terus berkembang. Gedung-gedung tinggi menjulang di berbagai sudut kota menjadi penanda pesatnya pembangunan ibu kota. Namun hanya beberapa kilometer dari kawasan bisnis dan wisata, terdapat sebuah permukiman padat penduduk yang menyimpan cerita berbeda. Inilah Kampung Tongkol, permukiman yang berada di sekitar bantaran Anak Kali Ciliwung, Jakarta Utara. Lorong-lorong selebar kurang dari 1 meter membelah deretan rumah yang berdiri rapat tanpa jarak. Bangunan tumbuh secara vertikal mengikuti keterbatasan lahan. Rumah-rumah saling menempel, bahkan sebagian lantai atas bangunan saling menyambung hingga membentuk seperti atap tajam yang menutupi jalan di bawahnya. Akibatnya sinar matahari hampir tidak pernah mencapai lantai dasar permukiman. Meski waktu menunjukkan tengah hari, suasana di dalam gang tetap remang-remang. Lampu rumah tetap menyala untuk membantu penerangan di siang hari. Fenomena inilah yang membuat Kampung Tongkol dikenal sebagian warga sebagai kampung tanpa matahari. Bagi sebagian orang, tinggal di lingkungan seperti ini mungkin terasa berat. Namun bagi warga Kampung Tongkol, kondisi ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang mereka jalani selama puluhan tahun. Saifuddin, Ketua RT 07 RW 01 Kelurahan Ancol, menjadi salah satu saksi bagaimana kawasan ini terus berkembang sejak awal 1980-an. Sudah lebih dari 4 dekade ia tinggal di Kampung Tongkol. Menurutnya, sebagian besar warga di lingkungan ini menggantungkan hidup dari pekerjaan sektor informal. Ada yang menjadi pedagang di kawasan kota tua, buruh pelabuhan, kuli kapal, hingga pekerja harian lepas. Kalau sini ya kalau penyakit itu kan kadang-kadang biasalah demam apa. Tapi kalau memang kalau dulunya tiap tahun tuh pasti ada yang kena DBD, kenanya di mana mungkin kan sakitnya di sini kan biasa kan. Terkadang kalau orang lansia yang nggak bisa jalan mungkin kena dia di rumah. Tapi kalau misalnya dia tukar jalan mudah-mudahan atau ke dia kena di mana-mana kan mungkin mana mungkin sakitnya di rumah. Kalau kampung ini juga kena kata orang bilang tidak ada cahaya matahari, kena bandar kita sendiri, kenapa ditambah-tambah lagi di atas itu. Jadi kan cahaya tidak masuk, udara pun tidak masuk. Ya harapannya ya masih harapan tuh ya pemerintah tolong diperhatiin lah ya masyarakat yang tinggal di bantaran gini ya. Ya kalau bagaimana ke depannya ya maksudnya yang terbaik lah membuat masyarakat kita sinilah ke depannya ekonomi ataupun tempat tinggal yang layak misalnya. Padatnya bangunan membuat sirkulasi udara tidak berjalan optimal. Ruang terbuka nyaris tidak tersedia sehingga udara terasa lebih panas dan lembab dibandingkan kawasan sekitarnya. Menurut Ketua RT, beberapa tahun lalu kasus demam berdarah sempat menjadi penyakit yang kerap ditemukan di lingkungan ini. Meski saat ini kondisinya mulai membaik, warga tetap diminta menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah berkembangnya nyamuk. Di sisi lain, keterbatasan ruang membuat warga harus beradaptasi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak semua rumah memiliki dapur di dalam bangunan. Sebagian warga memanfaatkan ruang sempit di depan rumah sebagai tempat memasak. Puspa menjadi salah satu warga yang telah merasakan kehidupan di Kampung Tongkol selama lebih dari 26 tahun.
Sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, ia tinggal di kawasan ini hingga kini membesarkan keluarganya. Baginya, rumah yang hampir tidak pernah terkena sinar matahari bukan lagi sesuatu yang asing. Semua aktivitas dilakukan seperti biasa karena sudah menjadi bagian dari kehidupan selama bertahun-tahun. Meski telah terbiasa, Puspa mengakui anak-anak yang tumbuh di lingkungan ini memiliki ruang bermain yang sangat terbatas. Ganggang sempit menjadi satu-satunya tempat mereka untuk berinteraksi. Namun di tengah segala keterbatasan tersebut, ia bersyukur keluarganya masih dapat menjalani kehidupan dengan sehat. Kita dapurnya terpisah, tapi sebagian sih banyak emang dapurnya di luar. Gitu. Di luar ya. Kalau untuk ruang bermain kurang, tapi untuk kesehatan enggak sih, anak-anak alhamdulillah pada sehat. Ya kalau untuk yang lebih baik sih mau aja ya, lingkungan yang lebih baik pastinya. Tapi satu lagi kan kendala kita kan dari biaya kan, karena kan di Jakarta ini kan mahal ya. Makanya kita ya seadanya dulu aja lah ini. Dalam perbincangan saya dengan warga, keinginan mereka untuk tinggal di lingkungan yang lebih nyaman sebenarnya ada. Namun tingginya harga tanah dan biaya sewa rumah di Jakarta membuat banyak warga memilih tetap bertahan di Kampung Tongkol. Bukan karena mereka tidak ingin pindah, melainkan karena tempat inilah yang masih mampu untuk mereka jangkau. Alasan lainnya tinggal di Kampung Tongkol juga sangat sederhana. Lokasinya dekat dengan tempat bekerja dan biaya sewa relatif lebih murah dibandingkan kawasan lain di Jakarta. Sebagian dari mereka bahkan lebih memilih membeli makanan di luar dibandingkan memasak sendiri karena ruang yang terbatas dan aktivitas bekerja yang padat. Yang dekat sama kerjaan terus ini murah di sini. Ya. Kalau di yang lain-lain mahal. Iya, gitu. Ya nggak tahu, yang penting sih udah sama listrik bayarnya. Iya. Nyamuk mah banyak kalau malam. Udah terbiasa ya, enggak lah, nggak ada keluhannya cuman panas doang. Iya. Panas doang keluhannya gitu. Meski hidup di lorong yang sempit, kehidupan sosial warga justru terasa hangat. Tetangga saling mengenal satu sama lain, anak-anak bermain bersama di sela-sela gang, sementara para ibu berbincang di depan rumah saat sore hari. Suara kereta komuter yang melintas di jalur dekat permukiman juga menjadi bagian dari keseharian mereka. Getaran rel dan bunyi roda kereta yang datang silih berganti seolah menjadi irama yang menemani aktivitas warga setiap hari. Di balik bangunan-bangunan yang rapat dan lorong-lorong gelap, warga Kampung Tongkol terus menjalani hidup dengan penuh keteguhan. Mereka bekerja, membesarkan keluarga, dan menjaga kebersamaan meski berada di tengah keterbatasan ruang. Harapan mereka pun sederhana, kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik, peningkatan taraf ekonomi, serta perhatian pemerintah agar masyarakat yang tinggal di kawasan padat seperti Kampung Tongkol dapat memiliki hunian yang lebih layak tanpa harus kehilangan akses terhadap mata pencaharian mereka. Sebab bagi warga di sini, cahaya matahari mungkin sulit menembus ganggang sempit Kampung Tongkol. Namun harapan akan kehidupannya lebih baik tetap menyala dari balik setiap pintu rumah yang berdiri rapat di permukiman ini. Pemirsa, himpitan ekonomi menjadi faktor utama dari masyarakat tetap tinggal di kawasan yang tidak ideal seperti ini. Pemirsa, ada yang baru beberapa bulan tinggal di tempat ini untuk mencoba peruntungan mereka di kota Jakarta. Namun, ada juga yang sudah puluhan tahun menetap di tempat ini. Pemirsa, semua masyarakat di kawasan ini berharap mendapatkan kehidupan yang lebih layak untuk pindah. Namun, hal tersebut masih sulit dilakukan karena faktor ekonomi yang masih menghimpit mereka. Kita berharap pemirsa bahwa pemerintah dapat fokus kepada masyarakat yang seperti ini agar kehidupan lebih baik di kemudian hari. Dari Jakarta, Joy Jones, Muhammad Firmansyah, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.